Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desika Putri, mahasiswa semester 6, jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mereview tentang teori akuntansi. Teori akuntansi pada materi ke-7 tentang Research Based Theory. Research Based Theory atau biasa yang disebut dengan RBT adalah suatu teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Itu menurut Bontis et al. Pada tahun 2000. Menurut Riahi Belkau, Research Based Theory sendiri adalah teori yang membahas sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Dengan sumber daya yang ada pada perusahaan dapat dimanfaatkan. Asumsi dari teori ini adalah bagaimana perusahaan mendapatkan nilai tambah atau value added dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Penciptaan nilai tambah bagi perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Itu menurut Bernie pada tahun 1981. Untuk menciptakan nilai bersaing dengan kompetitor lain. Research-based theory berpandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja yang optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, dan menggunakan aset-aset vital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja yang optimal. Research-based theory sendiri dapat menjelaskan bahwa perusahaan dengan kemampuan mengelola intelektual kapital dengan memaksimalkan dalam hal seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan, aset fisik, maupun struktural kapital, dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Keunggulan kompetitif menurut Bernie sendiri, yang pertama adalah sumber daya harus bisa menambah nilai positif bagi perusahaan. Hal penting yang perlu dilakukan adalah dengan menginternalisasikan nilai-nilai budaya perusahaan, sehingga menimbulkan dampak yang positif bagi perusahaan. Salah satunya misalnya, contohnya misal KFC. Standarisasi pelayanan di KFC sendiri dilakukan oleh pramusaji itu sangat seragam, dan hal tersebut membudaya di setiap outletnya. Sebelumnya, tentu para pramusaji tersebut diberikan training dan dibentuk sedemikian rupa dan sehingga memiliki perilaku yang seragam dan memberikan pelayanan yang baik di setiap outlet-outletnya. Yang kedua, keunggulan kompetitif menurut Bernie yaitu sumber daya yang sulit ditiru oleh para pesaingnya. Maksudnya di sini disebutkan ada 4 karakteristik yang membuat sumber daya itu sulit diimitasi. Yang pertama, sumber daya yang unik secara fisik adalah tidak mungkin dapat ditiru. Yang kedua, sumber daya yang dikembangkan secara bertahap. Sumber daya ini sangat sulit untuk ditiru karena panjangnya tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan lain untuk menciptakan sumber daya tersebut. Sumber daya ini tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi harus diciptakan seiring dengan waktu dan dengan cara yang seringkali dibilang sangat mahal dan sulit untuk diciptakan dan sulit untuk dipercepat. Kompetitif lainnya menurut Bernie yaitu sumber daya harus bersifat unik di antara sumber daya pesaing lainnya. Saya mengambil contoh dari Burger King. Burger King sendiri dapat diketahui jika kita masuk dalamnya, di meja tempat kita akan makan telah tersedia topi yang siap untuk dipakai. Topi tersebut
sudah disediakan sebelumnya oleh para pramusaji yang bisa kita pakai untuk bersuah foto dan topi tersebut bisa kita bawa untuk dibawa pulang ke rumah. Keunggulan kompetitif lainnya yaitu sumber daya tidak dapat digantikan dengan pesaing lainnya. Kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif, sehingga menciptakan nilai bagi perusahaan. Dan asumsi dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai kemampuan perusahaan. Dari beberapa pengertian mengenai research-based theory dapat diketahui dari inti teori ini adalah perusahaan tidak dapat mengambil keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh organisasi lain, karena keunggulan merupakan sumber daya yang langka, sukar ditiru, dan tidak tergantikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.